Pecatur Amerika Serikat yang kontroversial Hans Moken Niemann menunjukkan kekuatannya pada turnamen PD Grand Swiss tahun 2025. Pada game ke-10, Hans Niemann mengalahkan Praggnanandhaa dan membuka peluangnya untuk lolos ke turnamen kandidat. Permainan pada awalnya dimulai dengan E4. Prag bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, kuda C6, Niemann memilih gajah B5. Ini adalah Sisilia varian Nesmetbina Frosolimo attack. Merespon hal ini, Prag mendorong G6 persiapan fianchetto. Niemann rokade amankan raja setelah gajah fianchetto benteng E1. Di posisi ini, Praggnanandhaa mulai menyerang. Dia menantang pertukaran kuda sekaligus menyerang gajah. Niemann menukar kuda. Pion kemudian makan kuda, lalu C3, tantangan pada pion. Di posisi ini, Prag memilih untuk mendorong E6, mempersiapkan kudanya untuk berkembang, lalu Niemann memilih kuda ke petak A3. Setelah pion serang gajah, gajah mundur F1, kuda E7. Prag siap untuk rokade. Di posisi ini, Hans Niemann memutuskan menukar pion. Setelah Prag rokade, kuda mundur C2, menjaga pion. Sampai di posisi ini, Hans Niemann unggul 1 pion. Selanjutnya, Prag menyerang pion dengan kuda C6, tetapi Niemann mendorong D5. Pion makan pion, pion makan pion. Kuda terancam dan Prag mengadu kuda. Hans Niemann merespon dengan dorongan pion D3, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Di posisi ini, Prag tidak menukar kuda. Dia memilih untuk mendorong D6, mempersiapkan gajah petak terangnya untuk keluar. Selanjutnya, Niemann menukar kuda terlebih dahulu. Gajah kemudian makan kuda, lalu Niemann menempatkan menterinya di petak E2. Di posisi ini, Prag mengeluarkan gajah D7. Selanjutnya, Niemann siap untuk makan gajah. Namun demikian, Prag membalas dengan benteng E8. Apabila gajah makan gajah, maka menteri putih akan jatuh. Oleh karena itu, Hans Niemann menghindarkan menteri ke petak D2, dan sekarang Niemann siap untuk makan gajah. Akan tetapi, Prag membalas dengan menteri F6, serangan pada pion. Permainan kemudian berlanjut. Secara tidak terduga, Hans Moken Niemann memilih dengan benteng A ke petak C1, tidak menjaga pion. Apa yang terjadi jika gajah makan pion? Maka benteng akan menempati baris ke7, menyerang gajah dan juga pion B. Setelah gajah menghindar misalnya, ada dorongan pion D4. Pertahanan hitam sangat rapuh karena gajah fianchetto jauh dari area seharusnya. Maka dari itu, Prag tidak makan pion. Di posisi ini, Prag memilih untuk menantang pertukaran benteng. Hans Niemann merespon dengan benteng C4, ancam gajah. Kemudian, Prag menukar gajah. Setelah benteng makan gajah, Prag mengancam pion. Sampai di posisi ini, rupanya Hans Moken Niemann tidak tertarik untuk mempertahankan pionnya. Niemann memilih untuk mendorong G3, membiarkan Prag makan pion. Selanjutnya, gajahnya bisa menyerang menteri. Menteri kemudian menghindar ke petak B5, namun selanjutnya benteng kembali ancam menteri. Di sini, Prag menempatkan menteri di petak A5. Apabila benteng makan pion, maka putih akan kehilangan menteri. Maka dari itu, Hans Niemann mengambil dengan menggunakan gajahnya. Selanjutnya, benteng hitam terancam. Apabila di posisi ini
benteng cetak B8 untuk ancam gajah. Maka putih punya balasan, benteng makan benteng, skak. Setelah misalnya benteng makan benteng, maka pion H4. Apabila benteng kembali ancam gajah, ada balasan menteri C3. Menurut enzim, putih unggul pada posisi ini. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Prague memilih untuk menyelamatkan bentengnya ke petak C7, ancam gajah. Dan selanjutnya Niemann tukar benteng. Setelah gajah makan benteng, menteri mundur. Gajah hitam terancam. Di posisi ini, Pragnananda memainkan langkah yang tidak begitu akurat. Gajah D5, ancaman pada pion. Merespon ancaman ini, Hans Moke Niemann membuat jebakan. Gajah D7. Apabila gajah makan pion, maka benteng B8, skakster, putih akan menang dengan mudah. Tentu saja, Pragnananda tidak terjebak. Dia langsung mencegah dengan Raja G7. Sekarang Prag siap makan pion, tetapi Hans Niemann menjaga pion. Di posisi ini, rupanya Pragnananda tetap makan pion. Apabila menteri makan gajah, maka hitam akan menang kualitas. Tentu saja, Hans Niemann tidak sebodoh itu. Niemann di posisi ini memilih menteri D4, skak. Kemudian Prag menutup kak dengan F6. Selanjutnya Niemann menjaga benteng. Sekarang gajah siap dimakan. Pragnananda yang sudah tertekan ternyata membuat langkah yang tidak akurat. Gajah mundur E2. Dan Hans Niemann merespon dengan tenang, H3. Selanjutnya Prag coba untuk adu menteri, akan tetapi menteri E4. Di posisi ini, Pragnananda melancarkan serangan dengan menteri C1, skak, namun raja sembunyi di petak K2. Selanjutnya menteri coba untuk ancam pion. Akan tetapi Niemann merespon dengan langkah yang sangat bagus. Menteri E3. Semuanya tetap aman dan terkendali. Pada langkah selanjutnya, Pragnananda menarik mundur gajahnya ke petak B5. Lalu Niemann memberikan ancaman mematikan dengan benteng E4. Apabila ancaman ini tidak diantisipasi dengan baik, misalnya hitam mencoba untuk adu menteri, maka ada balasan benteng E7, skak. Posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah. Apabila raja mundur F8, maka menteri E6, ancaman skak mobilan selanjutnya. Kalaupun benteng makan benteng, maka menteri G8 dan skakmat. Apabila di posisi ini benteng makan benteng, maka setelah menteri makan benteng, raja harus lari. Menteri skak, raja lari. Selanjutnya skak dengan pion. Apabila raja ke petak H5, maka G4. Setelah H4, menteri H6 dan skakmat. Tentu saja, Prag menyadari bahaya. Oleh karena itu, dia mencoba dengan raja ke petak K8. Namun selanjutnya Niemann menambah tekanan dengan menteri D4. Pion terancam. Oleh karena itu, Prag mengembalikan raja untuk jaga pion. Namun selanjutnya, benteng F4. Sampai di posisi ini, Prag memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa melindungi pionnya.